DPP Partai Solidaritas Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selamanya terhadap Sisviani Limardi dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia. Di mana atau kelakuan saya atau tindakan saya yang mana yang dianggap tidak sejalan dengan PSI. Selanjutnya kami mengambil keputusan memberhentikan Sisviani Limardi dari keanggotaan partai. Pertanyaan saya, dengan mengembalikan kelebihan uang reses saya, tetapi menyelesaikan seluruh kewajiban saya 16 titik, di mana saya menggelembungkan dana. Ini tidak masuk akal, tidak logika. Tidak akan buka hari ini, nanti ditunggu saja pada saat ini sudah masuk ke ranah hukum, ya nanti akan dijelaskan dan dibuka sejelas-jelasnya di pengadilan. Keputusan ini dibuat setelah melalui proses panjang, berupa evaluasi dan penilaian berjenjang, mulai dari DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta atau TPF, dan terakhir DPP PSI. Ketika detail pemecatan saya tersebar di media, padahal pada saat pemecatan saya itu viral di media, saya belum mendapatkan atau belum menerima surat pemecatan saya secara resmi dalam hard copy, belum disampaikan ke saya. Sehingga saya merasa bahwa ini adalah sebuah fitnah yang merusak nama baik saya dan nama baik keluarga saya dan nama baik keluarga besar saya, sehingga saya memutuskan untuk harus melawan dan harus bersuara kali ini. TPF juga telah memanggil secara resmi Sisviani Limardi, dan dalam sesi tersebut yang bersangkutan diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan tim pencari fakta. Dan dari hasil evaluasi tersebut, Sisviani ternyata tidak sejalan dengan visi misi partai. Itu fitnah yang luar biasa besar, dan ini yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk melawan. Sedikit dari saya sebenarnya, pada waktu saya menerima pertama kali surat pemecatan saya melalui WhatsApp, sebenarnya saya sudah berniat untuk legowo dan menerima keputusan tersebut. DPP Partai Solidaritas Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selamanya terhadap Sisviani Limardi dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia pada Sabtu 25 September 2021. Sebagai catatan, dari pertama saya dilantik sampai hari ini saya sudah menyelenggarakan 5 kali reses. Selama 5 kali reses ini, ya, belum ada saya mendapatkan laporan temuan BPK terhadap reses saya. Dan terbukti melanggar ADART partai, tepatnya anggaran rumah tangga pasal 5 tentang kewajiban anggota, yakni patuh dan setia kepada garis perjuangan, ADART, serta keputusan-keputusan partai. Jadi dana atau anggaran reses untuk setiap anggota dewan itu sudah ada pagunya, yang dimana semua anggota dewan mendapatkan yang sama. Ya, jumlahnya ada 302 juta untuk digunakan di 16 titik, gitu ya. Nah, saya malah sudah menyelesaikan 16 titik full di reses Maret 2021 seperti yang disebutkan di dalam surat pemecatan saya. Pada reses Maret 2021 itu saya menyelesaikan 16 titik dengan menyisakan total pagu anggaran saya sebesar 70 juta lebih. Dan itu saya kembalikan ke DPRD. Terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai. Karena sudah bukan lagi anggota PSI, Sisviani otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD DKI Jakarta mewakili Partai Solidaritas Indonesia. Kami akan segera melayangkan surat ke pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait hal ini. Pertanyaan saya, dengan mengembalikan kelebihan uang reses saya, tetapi menyelesaikan seluruh kewajiban saya 16 titik, di mana saya menggelembungkan dana. Ini tidak masuk akal, tidak logika. Saya berasumsi, ya, poin penggelembungan dana reses yang sebenarnya tidak ada dasarnya karena tidak ada, ya, laporan dari BPK atau inspektorat, yang dimana dua institusi itu yang berwenang untuk menentukan bila ada penyalahgunaan dana atau anggaran atau penggelembungan dalam hal ini. Heboh Partai Solidaritas Indonesia PSI mengumumkan pemecatan kadernya yang duduk di jajaran anggota DPRD DKI Jakarta, Sisviani Limardi.
Ada beberapa poin alasan PSI memecat Vianney, salah satunya yang dibantah habis-habisan adalah soal penggelembungan dana reses. Vianney merasa difitnah. Tidak ada sama sekali saya melakukan penggelembungan dana reses, itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya, ujar Vianney. Anggota Komisi DPRD DKI ini pun menjelaskan total dana reses 302 juta rupiah untuk 16 titik. Vianney mengatakan dana itu untuk Maret tahun 2021 dan sudah tuntas. Bahkan ada sisa dana reses sebesar kurang lebih 70 juta rupiah dikembalikan ke DPRD. Dan tidak hanya pada Maret tahun 2021 saja, hampir di setiap kali masa reses, saya mengembalikan sisa anggaran reses yang tidak terpakai. Silakan dicek ke DPRD dan BPK. Lalu di mana penggelembungannya? Kata Vianney. Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu mengancam akan menggugat partai yang mengantarkannya ke kursi dewan. Tak tanggung-tanggung, Vianney akan menggugat PSI dengan ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah. Kali ini saya tidak akan tinggal diam dan saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar 1 triliun, tegas Vianney. Perempuan berusia 35 tahun itu mengaku sedang berkoordinasi dengan tim hukum. Gugatan itu akan segera dilayangkan. Tunggu tanggal mainnya, pungkas Vianney. Menyarankan Dewan Pimpinan Pusat DPP PSI membuka secara transparan alasan pemecatan Vianney Limardi ke publik. Begitu juga dengan alasan pemecatan yang disebut menggelembungkan dana reses anggota DPRD DKI Jakarta yang digunakan Vianney Limardi, juga disarankan agar diungkap secara transparan. Saya pikir terkait ketidakberesan dana reses, itu harus dibuka seterang-terangnya, kata Yunarto saat dihubungi melalui telepon. Dia mengatakan, PSI tidak boleh mundur dari alasan memecat Vianney dan harus berlaku transparan, sesuai dengan yang digaungkan PSI selama ini. Yunarto menyebut, kasus pemecatan Vianney sebagai kader PSI merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa PSI bisa tetap teguh dengan ideologi partainya tentang transparansi dan keterbukaan. Karena kalau PSI kemudian diam dan membuat proses ini tertutup dan tidak transparan, malah menunjukkan ada apa ya, bahwa mereka di internal mereka tidak bisa memperjuangkan yang mereka teriakan pada pihak lain, ujar dia. Yunarto juga melihat kesempatan PSI untuk meraih simpati masyarakat karena memecat Vianney dengan alasan penggelembungan dana reses. Kalau itu kemudian bisa dibuktikan di hadapan publik, Vianney dipecat karena faktor itu, saya pikir kredit poin besar akan didapat PSI, ujar dia. Tapi kalau PSI tidak berani membuka, dan setengah hati terhadap proses pembuktian itu bisa jadi bumerang, tambah Yunarto. Sebelumnya, Vianney Limardi, anggota Komisi DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI, itu resmi dipecat sebagai kader PSI per tanggal 25 September tahun 2021. Pemecatannya tertuang dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP PSI. Nomor 513 SK-DPP 2021 tentang sanksi pemberhentian selamanya sebagai anggota PSI terhadap Vianney Limardi. Dalam SK yang diterbitkan, Vianney dituding melakukan penggelembungan laporan penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk kegiatan reses. Mendengar kabar pemecatannya, Vianney melawan. Dia menyebut akan menggugat PSI secara perdata sebesar 1 triliun rupiah atas tudingan penggelembungan dana reses. Kali ini saya tidak akan tinggal diam, dan saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar 1 triliun rupiah, ujar Vianney. Dia mengatakan tidak pernah menggelembungkan dana reses yang dituduhkan PSI. Anggota Komisi DPRD DKI ini menyebut, tuduhan PSI sangat kejam dan merusak karakter yang sudah dia bangun selama ini. Itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya, tutur Vianney. Respons Vianney ditanggapi dingin oleh DPP PSI. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PSI Isyana Bagus Oka mengatakan, PSI akan mempersilakan ex-kadernya Vianney mengajukan gugatan. Isyana mengatakan, gugatan perdata senilai 1 triliun rupiah yang akan dilakukan Vianney kepada PSI adalah hak warga negara dan tidak perlu dikomentari. Jika benar Vianney akan menggugat PSI sebesar 1 triliun rupiah seperti yang diberitakan banyak media, maka sikap itu adalah hak Vianney sebagai warga negara, ujar Isyana. DPP PSI tidak akan mencabut penjatuhan sanksi pemecatan Vianney karena dirasa cukup bukti dari alasan-alasan pemecatan yang ditemukan tim pencari fakta.
termasuk penggelembungan dana reses yang disebut sebagai salah satu alasan Vianney Limardi harus ditendang dari keanggotaan PSI. Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada objektivitas bukan subjektivitas like or dislike secara personal. Ini bagian dari hasil evaluasi PSI kepada seluruh anggota DPRD-nya sesuai dengan mekanisme internal partai, ucap Isyana.